Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, alumni sejumlah universitas dan juga SMA di Indonesia mulai mendeklarasikan dukungan politiknya untuk kedua paslon Capres dan juga Cawapres. Ini menambah menarik kontestasi pemilu dikarenakan saat ini narasi tidak hanya untuk masyarakat grassroots atau akar rumput, namun juga untuk masyarakat menengah. Nah, seperti apa persaingan perebutan suara alumni ini? Kalau misalnya Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah grafik perebutan suara untuk alumni di posisi 01, alumni UI, ITB, kemudian Pangudi Luhur, alumni Menteng 64 yang diinisiasi oleh alumni SMA Kanisius Jakarta, alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah kampus di Jawa Tengah dan Yogyakarta, ramai-ramai mendukung paslon 01. Nah, di sebelah kanan Anda tidak mau kalah nih. Paslon 02 juga menerima dukungan seperti alumni sejumlah universitas di Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah akhir Januari lalu. Ada juga alumni lintas SMA di Jakarta yang menamakan diri Kerabat 85 dan juga alumni yang lain seperti alumni Mesir, mahasiswa Islam ITB, dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik adalah alumni dari SMA Pangudi Luhur. SMA tempat Sandiaga sekolah ini, pemirsa, melalui alumni PL Bersatu justru malah ramai-ramai mendukung Jokowi Ma'ruf. Nah, tidak mau kalah belakangan sejumlah alumni PL, kita kembali ke grafik yang sebelumnya terlebih dahulu teman-teman, jangan yang ini dulu. Nah, tidak mau kalah sebelumnya alumni PL yang lain menamakan diri Bro Sandi atau Brotherhood for Sandi guna mendukung Prabowo Sandi. Ini artinya menarik dikarenakan SMA Pangudi Luhur merupakan SMA-nya Sandi, tapi suara terbesar justru malah mendukung paslon 01. Kemudian belakangan baru muncul Bro Sandi atau Brotherhood for Prabowo Sandi ini. Nah, kemudian kita akan ke slide selanjutnya. Dukungan Pangudi Luhur Bersatu ini sangat menarik. Narasi-narasi yang dikeluarkan juga jenaka, jauh dari hoax begitu. Nah, ini seperti lelaki sejati tahan uji. Kemudian lelaki sejati nggak dikit-dikit emosi. Lelaki sejati punya harga diri, lelaki sejati anti korupsi, dan lelaki sejati sayang anak istri. Kenapa tema yang diusung lelaki sejati? Adakah lelaki tidak sejati di antara kita? Nanti kita akan tanyakan kepada perwakilan dari alumni PL Bersatu. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana kemudian respon dari Capres 01 Joko Widodo terkait dengan dukungan SMA atau alumni SMA Pangudi Luhur ini, kita saksikan tayangannya berikut ini. Malam hari ini saya betul-betul kaget menerima dukungan dari anak-anak PL. Alumni Pangudi Luhur. Kagetnya bukan apa-apa, sebetulnya tadi mau saya tanyakan. Kok yang didukung saya? Suaranya kenceng sekali, sangat militan, dan itulah tanda lelaki sejati. Namun pihak organisasi resmi dari alumni universitas dan juga SMA ini berpesan jangan bawa-bawa nama institusi untuk mendukung salah satu paslon. Ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum IK SMA PL atau Ikatan Alumni SMA Pangudi Luhur, Aris Satria Kurniagung, yang mengatakan IK SMA PL secara institusi harus netral dan tidak memanfaatkan nama organisasi IK SMA PL untuk mendukung capres tertentu, karena kalau IK SMA PL sudah membuat dukungan maka akan mengatasnamakan semua alumni SMA PL. Begitu juga dengan Ketua Iluni UI Arief Budi Hardono. Anda juga bisa saksikan pernyataan dari sekjennya di layar kaca Anda. Namun Ketua Iluni UI Arief Budi Hardono mengatakan Iluni secara tegas menyatakan sebagai organisasi alumni, Iluni UI tetap menjaga independensi dan tidak berpolitik praktis. Nah, ini sebenarnya apakah kemudian dukungan dari universitas dan juga dari alumni SMA ini mewakili seluruh alumni dari universitas ataupun sekolah tersebut, dan kenapa suara dari alumni SMA dan juga kampus ini begitu penting untuk mendongkrak elektabilitas kedua pasangan calon. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber untuk sementara ini yang telah hadir di studio. Ada Bang Markus Prasetya atau Bang Kepra, Ketua Koordinator Alumni PL Bersatu,
dan juga Bang Radar Pancadahana yang merupakan seorang budayawan. Dan nanti kita akan juga berbincang dengan Pak Ridwan Jamaluddin yang merupakan Ketua Umum Ikatan Alumni dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Teman-teman selamat malam. Malam. Saya akan ke Bang Keprat lebih dahulu. Apa kemudian yang awalnya mendorong teman-teman dari alumni PL Bersatu ini untuk yuk kita kasih dukungan deh ke Paslon 01? Oke, pertama saya ralat dulu, saya bukan koordinator. Karena 800-an orang lebih yang hadir itu semua koordinator. Semua koordinator. Terus Anda posisinya sebagai apa, Bang? Saya wakil koordinator. Wakil koordinator. 847 koordinator, makanya saya. Jadi itu sebetulnya gini, ya kita tahu ya, itu sebetulnya semua spontan. Kan? Satu, perasaan memiliki Republik Indonesia itu jelas gitu ya. Kalau nggak, tidak terpanggil gitu kan. Masing-masing dengan kesibukannya sendiri dan sebagainya, kok tiba-tiba terpanggil. Ini gitu. Berapa orang yang terpanggil? Awalnya ngumpul berapa orang? Nggak pernah tahu persis. Kan awalnya kan sekarang zaman WA group. Masing-masing cerita di WA group gitu kan. Ada kekhawatiran kok gue setiap kali kadang gue naik Gojek gitu kan. Gue tanya lu milih siapa? Jawabnya milih ini, milih itu gitu kan. Kenapa milih ini gitu? Kenapa nggak milih 01 atau gimana? Nah, banyak teman-teman yang merasakan bahwa kok ternyata jawabannya itu kenapa nggak milih Jokowi? Karena Jokowi begini, Jokowi begitu, kok hoax gitu. Yang keluar termakan hoax. Iya, yang keluar itu adalah jawaban hoax. Nah, curhatlah masing-masing gitu ya. Misalnya, iya soalnya saya sih nggak apa-apa sama Pak Jokowinya gitu kan. Tapi ada tapinya selalu. Tapi kan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi ini. Tapi kalau misalnya itu dikomunikasikan di grup alumni, bukankah di situ campur tuh antara pendukung 01 dan 02? Campur ya. Tapi kalau yang di grup PL sih nggak pernah rame ya. Saya ada beberapa grup WA yang sempat rame, sempat apa dan sebagainya, wajar ya. Kita sudah tahu sendiri ceritanya gitu. Tapi wajar ngobrol, cerita dan sebagainya. Nah terus ini yang membuat beberapa akhirnya kumpul gitu, yuk kita berbuat sesuatu yuk gitu. Kita luruskan lah hoax ini gitu ya. Dengan berkumpul itu, berapa orang awalnya Bang? Nggak inget juga karena ini antar angkatan. Kita tuh ngobrolnya tidak di grup itu. Kita bikin grup sendiri. Iya, japri akhirnya kita kumpul. Nah, ini yang menarik kenapa tema yang dipilih lelaki sejati. Ini menyambung pertanyaan saya tadi di awal. Adakah lelaki tidak sejati di antara kita? Lelaki sejati itu tagline-nya, slogannya PL ya. Kan dia sekolah laki semua, anak laki semua. Ya tahu sendiri lah kalau sekolah laki semua pasti ya berantem dan sebagainya. Bandel ya. Ya tapi ya itu yang dimaksud lelaki sejati. Pulang sekolah berantem, selesai besok rangkul-rangkulan lagi. Nah itu lelaki sejati itu nempel lah gaya-gaya itu. Nah kami juga melihat bahwa kenapa akhirnya lelaki sejati ya karena kami anak PL itu sangat khas PL gitu ya. Jargon itu, slogan itu sangat khas PL dan kami juga melihat bahwa Pak Jokowi itu lelaki sejati, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu lelaki sejati. Kalau Pak Prabowo Sandi bukan lelaki sejati menurut Anda? Saya gini, ini saya juga ingin menyampaikan keberatan bahwa dukungan misalnya saya dan teman-teman ke Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin harus dibentur-benturkan gitu. Saya pikir ini nggak oke banget gitu. Kami sepenuhnya dukung 01 ya kan, dengan sebuah keyakinan tanpa kita mau lihat tanpa mau nyari-nyari. Oke. Karena sebagian alumni PL juga mendeklarasikan diri untuk 02. Ya. Ini artinya fine-fine aja kan kalau begitu? Ya fine-fine aja. Baik. Hanya memang deklarasinya sepertinya belum resmi ya. Oke. Nanti saya akan mungkin masih malu-malu. Mungkin masih malu-malu. Nanti saya akan menggali lagi soal lelaki sejati itu, Bang Gepra. Tapi saya akan ke Mas Radar. Mas Radar, kenapa dukungan dari alumni kampus, alumni SMA ini begitu penting, Mas? Sebenarnya begini, menurut saya ya, alumni SMA maupun alumni kampus itu yang memberi dukungan itu, kalau saya tengarai itu sebenarnya adalah bagian dari generasi X. Pak Kepra, saya itu generasi X. Anda di bawah saya. Sudah agak sedikit Y. Saya merasa senang, Mas. Oh, senang ya. Rada milenial gitu kan. Kenapa mereka memberi dukungan? Karena Jokowi itu menjadi semacam representasi dari kegelisahan generasi X. Mimpi generasi X, imajinasi generasi X, yang selama ini karena kita tuh
lahir dan berkembang di masa Soeharto, seluruh hal tersebut tadi itu dipasung oleh Soeharto. Oh, itulah Imajinasi, alasannya kenapa mimpi, dan dia yang lain-lain itu. imajinasi itu. Nah, sekarang muncul seorang Jokowi yang kita anggap mampu membawa harapan-harapan kita itu, imajinasi kita itu. Dia kan generasi X juga, umur 50-an lah, Ya, kan kira-kira gitu. Jadi kita ingin mendukung dia, karena dia itu seperti membawa mimpi-mimpi kita itu, ya, untuk pertama kalinya. Tapi tidakkah ini juga terrepresentasi di Paslon 02 misalnya Mas Sandi? Mas Sandi juga 40-an, hampir 50. Tetapi kan dia belum pernah membuktikan dirinya menjadi representasi publik, ya, membawa imajinasi publik ke level nasional bahkan internasional. Imajinasi publik, apalagi, sorry nih Mas Radar, kita beda generasi nih. Imajinasi dari generasi X itu seperti apa terhadap pimpinan? Nah, generasi X itu, imajinasi, mimpi, dan harapannya adalah bagaimana dia bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Yang selama ini kita merasa bahwa kok nggak ada jalannya, Ya, ya. kok nggak ada pintu-pintunya, karena semua jalan dan ruang serta pintu itu ditutup oleh Soeharto pada masa itu. Dan presiden setelah Soeharto belum pernah membukakan pintu-pintu itu. Nah, begitu Jokowi muncul, itu pintu itu terasa pelan-pelan terbuka, yaitu dia merepresentasi kontribusi generasi X kepada satu hal yang paling esensial dalam kehidupan generasi X yang bernama Indonesia. Baik. Nah, kita punya satu passion, ya, kita punya gairah berbuat sesuatu pada satu nama itu, Indonesia. Nah, saudara Jokowi itu seperti kerinduan, kemudian imajinasi, aspirasi terjawab di situ. Tepat sekali. Betul, Mas Yepra. Jadi gini, karena kalau saya iya tepat, tapi kemarin kalau dukungan dari alumni PL itu dari angkatan PL pertama sampai angkatan yang muda-muda, kemarin baca deklarasi itu angkatan 2017. Jadi dia mewakili beberapa generasi. Tapi saya sepakat sama Mas Radar bahwa ya itu memang merepresentasikan kita. Dia tuh kayak bukan orang lain. Dia muncul dari kalangan kita, dia orang biasa, dia dekat kita, representasi. Nah, orang yang seperti ini kenapa harus dihajar hoax dari 2014 gitu. Dan tidak ada upaya gitu ya, bahwa betul-betul kita ingin meluruskan gitu. Sebetulnya kan ya di atas kertas kita tahu gitu. Jokowi memang tidak ada lawannya gitu. Ya lawannya pada saat ini yang bisa mengerus elektabilitas dia dan sebagainya, ya hoax itu. Karena setiap kali kita tanya sama orang, coba tanya, kita naik kendaraan umum, kita naik apa gitu. Ini pengalaman dari teman-teman yang saling curhat di PL ya, jawabannya selalu gitu. Pilih siapa? Ya saya sih sebenarnya 01, tapi kan dia begitu, tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu. Itu tanggung jawab kita untuk meluruskan. Ya. Baik, nanti saya akan tanya, coba dalami terkait dengan tagline ini karena menarik, dan ini tagline yang jenaka untuk sebuah deklarasi dukungan politik, yakni lelaki sejati nggak gerusa-gerusu, nggak asbun, lelaki sejati punya solusi, dan lelaki sejati sayang anak istri.